pengembangan metodologi penelitian pengolahan data kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lina Novita, SSN, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rida Lugiana Utari dengan NPM 0371190019 dan rekan saya bernama Rizka Ariyanti dengan NPM 0371190018. Saya Rana Amelia Putri dengan NPM 037119020. Baik, selanjutnya, apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, ada teknik pengolahan data yang terdiri menjadi dua jenis, yaitu teknik pengolahan data kuantitatif dan teknik pengolahan data kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Sehingga teknik ini secara umum membahas lebih mendalam bahasan konseptual dari suatu permasalahan atau kejadian. Selanjutnya ada data kuantitatif, merupakan data yang dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sehingga biasanya data kuantitatif ini tidak jauh dari analisis matematika dan statistika. Selanjutnya, ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data melalui beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, pemeriksaan data atau editing. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, analisis. Yang kelima, pembuatan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rana Amelia. Untuk Rana, dipersilakan. Sumber pengolahan data. Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Oleh karena itu, sumber terbagi menjadi dua. Di antaranya, yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian untuk memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, biasanya berupa data statistik atau data yang sudah diolah. Fungsi pengolahan data. Yang pertama, sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Yang kedua, menyimpan hasil hingga hasil akhir dari pemrosesan. Yang ketiga, mengambil program dan data dalam bentuk input. Yang keempat, memproses dan menyimpan program data. Yang kelima, data yang disimpan dapat ditampilkan dan dicetak ketika dibutuhkan. Yang keenam, meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dikerjakan secara otomatis oleh bantuan komputer. Dan yang ketujuh, mendapat hasil akhir yang lebih akurat. Berikut merupakan data hasil belajar subtema komponen ekosistem pembelajaran 1 melalui mode pembelajaran problem-based learning pada kelas eksperimen. Data berikut berjumlah sebanyak 42 data yang kami ambil dari data sekunder. Berikut ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, interval kelas 57 sampai 61, frekuensi mutlaknya yaitu 4, batas kelas sampai 58,5 sampai 61,5, titik tengahnya adalah 69, dan XIFI-nya 236. Yang kedua, interval kelasnya ada 62 sampai 66, frekuensi mutlaknya 5, batas kelas 61,5 sampai 66,5, titik tengah 64, XIFI 320. Yang ketiga, interval kelas 67 sampai 71,
frekuensi mutlak FIXI 5, batas kelas 66,5 sampai 71,5, titik tengahnya 69, XIFI-nya 345. Yang keempat, interval kelasnya 72 sampai 76, frekuensi mutlaknya 13, batas kelasnya 71,5 sampai 76,5, titik tengah 74, XIFI-nya 962. Selanjutnya, interval kelas 77 sampai 81, frekuensi mutlaknya 7, batas kelasnya 76,5 sampai 81,5, titik tengahnya 79, XIFI-nya 553. Selanjutnya, interval kelas 82 sampai 86, frekuensi mutlak 2, batas kelas 81,5 sampai 86,5, titik tengahnya 84, XIFI-nya 168. Jumlahnya keseluruhan dari frekuensi mutlak yaitu 36 dan XIFI-nya 2584. Berikut langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama menentukan range nilai tertinggi sampai nilai terendah sama dengan 86 sampai 57, hasilnya 29. Yang kedua menentukan kelas interval. Kelas interval yang pertama 1 plus 3,3 log A, 1 plus 3,3 log 36, 1 plus 3,3 dalam kurung 1556, tutup kurung, dan 1 ditambah 55,1343 sama dengan 6,1348 dibuatkan menjadi 6. Yang ketiga, menentukan panjang interval yaitu P. P R per K sama dengan 29 per 6 sama dengan 4,83 dibuatkan menjadi 5. Selanjutnya yang keempat, menentukan rata-rata mean diketahui sigma FI XI sama dengan 2584, N-nya yaitu 36. Selanjutnya sigma FIXI per N selanjutnya 2586 per 71,3. 586 per 36 sama dengan 71,7. Selanjutnya yang kelima, menentukan modus diketahui B sama dengan 71,5, P sama dengan 5, B1 sama dengan 8, B2 sama dengan 6, MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung sama dengan 71,5 plus buka kurung 8 per 8 plus 6, 71,5 plus 5, buka kurung 0,571 tutup kurung, 71,5 plus 2,85 menjadi 74,5 dibuatkan menjadi 74. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Rana Amelia. Tangannya MO sama dengan modus, B sama dengan batas bawah kelas modus, atau frekuensi kelas dengan frekuensi terbanyak, P sama dengan panjang kelas, B1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, B2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dilanjut oleh Rizka Arianti. Selanjutnya yang keenam menentukan median. Diketahui B sama dengan 71,5, P sama dengan 5, N sama dengan 36, F sama dengan 14, F sama dengan 13. Median sama dengan B plus 4, 1 per 2, N dikurang F per F. Selanjutnya 71,5 plus 5, 1 per 2, 36. Dikurang 14 sama per 13. 71,5 plus 5, buka kurung 0,31 tutup kurung. Selanjutnya 71,5 plus 5,31. Hasilnya 76,81. Keterangannya yaitu ME sama dengan median, B sama dengan batas bawah kelas modus,
F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil merupakan frekuensi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu standar deviasi atau SD. S sama dengan akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Selanjutnya akar 36 dikali 187.722 tutup kurung dikurang 2.588 kuadrat per 36 buka kurung 36 dikurang 1 tutup kurung. 675.7992 dikurang 669.7744 per 1.260. Selanjutnya akar 60248 per 1.260. Selanjutnya akar dari 47,81 hasilnya 6,95. Baik, sumber data yang kami peroleh melalui skripsi Maulidia Nur Syifa dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap hasil belajar subtema komponen ekosistem pembelajaran 1. FKIP PGSD Universitas Bogor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susun oleh Rizka Arianti, Rida Lugiana, dan Rana Amelia. Terima kasih sudah menonton tayangan kami.